Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra Surada, seperti biasa ada Apple di sini dalam acara podcast Surada Karawang. Wes. Di hari ini saya mengundang teman-teman dekat. Teman-teman dekat dulu. Kemarin udah undang beberapa teman juga buat datang ke sini. Hari ini saya mau agak sedikit kayak acting gitu karena di depan saya ini udah ada casting director. Asik. Ada Bro Sony. Wih, Siap. Kang Epo. Halo, Bro. Halo. Alhamdulillah baik. Siap. Terima Gimana? kasih nih sebelumnya udah diundang, luar biasa. Ya. Pertama kali ya ke Surada ya? Pertama kali ini. Pertama kali ke sini. Ya, keren ya, luar biasa studionya Iya, udah iya. kayak yang di YouTuber itu. Podcast. Coba ini 0 rupiah bro. Oh iya, Gak bisa ngasih iklan tapi mudah-mudahan nanti bisa makin sih. berkembang ya. Iya. Kenapa saya bilang harus Iya. saya di sini? Oh iya. Kenapa saya bilang casting director? Karena memang Kang Sony ini dia salah satu orang Karawang yang mempunyai sanggar yang memang bidang Modeling dan acting. modeling dan acting. Betul. Coba dong jelasin. Ya, Kang Epo, jadi lebih ke talent agency sih. Oke. Talent agency itu kita juga mensuplai talent-talent yang Oke. ada di Karawang tentunya. Gimana caranya biar si talent ini bisa ikut serta dalam sebuah produksi yang ada di Oke. Jakarta tentunya, karena kan produksi banyak di Jakarta gitu. Ya. Nggak cuma di Jakarta sih, sebenarnya ada beberapa klien-klien kita juga di Karawang gitu. Oke. Beberapa brand-brand kayak mall, hotel, kalau di sini paling gitu. Cuman kalau di Jakarta lebih ke iklan, TVC kayak Oke. gitu. Dan kita Nama sanggarnya SH Modeling. SH Modeling. SH Itu dia Modeling. guys. Jangan lupa Di mana sih? Di di-follow. mana? Di Kepuh, Di Kepuh. Oke. Parangpawitan. Oke, jadi talent agensi yang memang kalau misalkan perlu ada brand iklan untuk jadi Betul. modelnya kayak gitu kan. Ya, untuk saat ini udah berapa lama tuh si SH Modeling ini? SH Modeling ini berdiri dari tahun 2016. Bentar lagi udah 9 tahun nih. Wah, gak keras ya, tahun depan 10 tahun tuh. Ya, tahun depan 10 tahun ya. Udah 9 tahun 9 dan tahun. sudah menelurkan banyak talent dong di situ. Pastinya. Gitu ke ke beberapa stasiun TV, Oke. gitu ke production house gitu. Dan tentunya kita bukan cuma talent agency, kita juga ada sekolahnya juga. Sekolahnya. Gitu, sanggarnya juga. Sanggar. Modeling dan acting di Kepuh itu. Dan nama-nama besar yang sudah apa istilahnya ya, dihasilkan oleh SH Modeling ini mungkin nama-nama yang bisa disebutkan. Kalau misalkan di Karawang ini kan ya belum terlalu up ya gitu. Oke. Cuman ada beberapa gitu. Sekarang juga lagi ada bermain di sinetron Asmara Gen Z, Oh SCTV, iya, gitu kan. Yang tayangnya setiap hari sore di Oke. di 16.20 itu ada talent Aditya Subagio. Oke. Kemudian ada satu talent juga udah kontrak juga sama Cinema Art ya, PH SCTV juga, itu Amanda namanya. Amanda Manopo. Amanda Hairunisa. Oh, kira-kira Amanda Brownies ya. Beda lagi ya. Jadi ya intinya kalau misalkan ternyata di SH Modeling ini ya bisa disalurkan langsung ke PH-PH untuk langsung syuting, main Betul. iklan. Tapi balik lagi proses Kang Proses, Eful iya, gitu kan, iya. karena kita kan berlatih acting, casting, latihan casting, terus juga prosesnya panjang juga gitu, Mbak. Oke. Dan untuk orang yang pertama kali mendengar sanggar acting dan modeling ini, mungkin yang belum tahu nih kayak saya aja ya. Kalau masuk ke situ tuh apa sih yang diajarin gitu? Misalkan diajar acting, modelingnya tuh seperti apa gitu? Yang pertama kalau misalnya latihan modeling ya kita basic-basicnya dulu, terus tekniknya dulu seperti apa. Yang penting gimana caranya si anak itu bisa lebih percaya diri, apalagi kan tujuannya untuk tampil di depan umum. Ya. Nah, kalau untuk acting ataupun casting itu balik lagi teknik juga, teknik acting, gimana caranya baca dialog, gimana caranya bedah naskah, gimana caranya video profile gitu kan. Yang paling penting sih kalau misalnya di dunia acting penampilan paling utama. Iya, betul. Penting itu ternyata. Penting banget Penting di banget Indonesia ini gitu Oke. kan, karena di Indonesia ini kadang penampilan dulu paling oke. utama, bukan Oke, siap. kemampuan dulu gitu. Berarti dasar nih, kayak misalkan orang-orang seperti saya yang penampilan sih kayaknya oke lah ya oke untuk lah jadi ya, seorang karakter model bapak gitu. ya. Iya. Ini gimana nih?
orang seperti saya yang udah umur 30 tahun pengen belajar ke SA Modeling nih bisa sih daftar sebenarnya gitu? untuk kelas acting sebenarnya bisa aja. Bisa Untuk aja. acting itu lebih Enggak, gue bilangnya model. oh model. Iya. Untuk model kayaknya udah uzur ya. Udah uzur gitu ya. Emang gak boleh umur 35 tahunan gitu? Karena jenjang karirnya mungkin Oh, iya. ya maksimal Karena- itu biasanya di 27 kan. Karena Indonesia butuh yang fresh ya kan? Betul Oke, gitu. Karena siap. sistem kompetisi juga kayaknya untuk bapak-bapak Iya. kurang ada gitu Iya, kan. kalau modeling. Mungkin modeling. ya gue cocoknya sama Lukman Sardi, Ferry Salim gitu. Nah, betul. Ya udah senior gitu ya. Iya, Irfan bener Ghafour kan sekarang bikin sendiri kalau dia ya. Jadi kalau misalnya untuk modeling ada batas umur ya, karena Batas tadi umur. untuk ngejar jenjang karir dan Betul. apa namanya tahapan jam terbang seperti itu. Betul sekali. Kalau acting, Kalau acting tuh lebih luas karena kan ada jadi aku jelasin dulu deh kalau sebenarnya model itu ada 3 umur bagian. ya oke, gimana tuh? 3 bagian. Jadi ada model catwalk ataupun runway, Oke, ada model photoshoot ataupun komersial, oke. ya, dan terakhir nomor 3 model pageant. Mm-mm. Pageant itu yang biasa di Miss Indonesia, Putri Ya, ya. Indonesia Oke, gitu. oke. Jadi kalau untuk catwalk runway ya itu jenjang karirnya maksimal 27. Oh, Dan oke. tinggi badan tuh ngaruh. Kalau Ngaruh, misalkan kita mau oke. berkarir di luar negeri. Ya, ya, ya. Jangan kan di luar negeri nasional aja minimal pria itu 180 sampai 185 cm. Kalau perempuan 175 lah udah paling aman. Kayak Kang Sony gede banget, tinggi banget. Kayak suaminya Tara Basro loh, men. Dulu kan kurus ya. Iya. Jadi ada batasannya juga Ada ya. batasnya Oke. juga gitu. Tapi kalau untuk pertama kali daftar, umurnya boleh kan misalkan 5 boleh, tahun. kita juga ada anak-anak kecil Oke. gitu. Kita kan kalau namanya sanggar siapa aja tidak terikat dengan umur, tinggi badan gitu. Minimal usia 4 tahun sih. Oke. 4 tahun. Untuk daftar ya. Kalau Betul. tadi maksimal ada 27. 27 tahun. Dan untuk kalau acting, Acting itu sebenarnya juga kalau misalnya ada yang mau usia 30 maksimal nggak masalah sih. Gitu ataupun ada usia 35 selagi dia mau belajar nggak masalah karena range market di acting itu kan luas ya. Betul. Karena ada photoshoot sama komersial itu. Komersial Ya, ya. lebih ke iklan. ya Kan karena banyak bahkan sampai 50 56 pun masih di bisa. iklan masih bisa ada Ya, ya. karakternya gitu. Ya. Berarti apa tuh yang diajarkan pertama kali untuk kita belajar dua-duanya tuh kayak model terus juga acting tuh dasar model gimana tuh? Kalau model itu basicnya ya cara pose Oke. gitu kan seperti apa, terus cara jalannya seperti apa. Nah itu juga di apa namanya kita perhatiin gitu, kita arahkan gitu kan. Cara Jadi kalau jalannya- misalkan modeling cewek itu harus one line, Gini ya satu kaki. garis gini, gitu. Kakinya jadi harus Oke, coba ke jalannya kamera ya. gini. Jadi harus gini nih, set lurus gitu kan. Oke, jadi gitu ya. Kakinya lurus gitu ketika ngelangkah, set ya ibarat kayak ada garis aja di depan kita gitu. Oke. Nah kalau misalnya pria sih normal ya, maksudnya harus tegak, gagah gitu, manly banget gitu kan. Nah kalau cowok bedanya nggak usah terlalu banyak pose, lebih kayak ekspresi aja. Nanti beda ya. Betul. Dia pembawaan CWK juga apa beda. CWK sih? Gitu. Nah itu. Oh gitu dasarnya. Acting, Tuh. acting Nah apa tuh? acting lebih luas lagi, jadi ada improvisasi, ada dialog, ada aksi reaksi gitu. Kadang kalau di SA Modeling belajarnya seminggu dialog dan seminggu lagi improvisasi. Ya, yang gua tahu kan kalau misalnya acting tuh bilang apa dengan berbagai Betul, ekspresi. Misalkan betul. kayak contohnya sedih ya. Sedih. Apa? Ah, Nah, gitu ya kan. Terus kaget. Apa? Nah, ya, gitu-gitu senang kan. apa? Iya, Gitu gitu. kan. Terus senang apa? Gitu. Iya. Kurang lebih itulah ya Iya dasar-dasarnya. betul. Jadi kalau di acting juga sebenarnya ada apa namanya? Ada 3 juga nih. Oh, sama juga. 3 bagian. Jadi ada olah tubuh, Oke. olah vokal, dan juga olah rasa. Olah tubuh itu biasa berkaitan dengan Gestur. ekspresi, Ya, ya. gestur gitu. Olah vokal, tarik nafas. Suara. Oh, nah itu juga kadang Oh, iya, ngaruh berkaitan itu ya. juga gitu. Nggak cuma di apa namanya, nggak cuma di latihan vokal Ya, gitu. ya. Nah di acting juga dipelajari. Olah rasa lebih ke pendalaman karakter, improvisasi kayak gitu. Oke, jadi tahapan-tahapannya seperti itu. Mitra Sutradara mungkin ada yang tertarik ya. Karena di Sutradara pun ini ada aktor senior bro. Wow. Ada Mang Yayang Segala Hayang namanya. Oh, makanya sekarang. Cuma nggak in frame ya. Iya sayang, Keren, dia keren. itu pernah jadi bintang iklan Gojek waktu itu. Pemeran utama dia sebagai bapak-bapak. Jadi kenapa dia dipilih? Karena memang wajahnya seperti Gojek 1.
Jadi kan Gojek 1 yang pertama kali daftar kan bapak-bapak kumisan. Dia Betul. mirip kayak gitu mukanya. Karakter Iya, kan, karakternya. gitu. Akhirnya ya karena karakternya seperti itu akhirnya perannya bapak-bapak terus. Betul. Keren sih tuh Mang Yayang di sini. Dan ada juga Mang Omen. Nah, kalau itu ditayang di SW tau gak? SW apa tuh? Story WA. Jadi actingnya cuma di Story WA doang. Iya. Luar biasa, yang penting berkarya gitu Yang penting kan. berkarya. Karena sekarang banyak platform kan. Betul banget. Kalaupun nggak masuk di TV, di mainstream, Iya. ada sosmed, Nah, kita juga kan bikin Instagram. film pendek juga, shoot movie kan. Nah, itu dia kan. Jadi setiap anak-anak harus punya kesempatan kayak berakting di depan kamera secara langsung, ada lighting, Betul, ada betul. pokoknya banyak ininya gitu. Nah, Banyak itu media juga sekarang tuh ya. betul. Dan tujuannya kalau kita ikutan pembuatan film pendek untuk festival. Nah, itu Gitu dia kan, kan untuk salah lomba. satunya. Jadi sekarang kan banyak media yang bisa kita pakai kalau misalnya ternyata kita gak bisa masuk ke TV. Kadang bahkan talent search, misalnya kayak talent-talent ya PH-PH yang udah terkenal, nyarinya di situ tuh ya. Betul. Kayak dia YouTube-nya suka acting nih, kadang di bawah di Instagram kayak di bawah gitu. Kadang sekarang PH juga nyari Kayak gitu kan, followers ada ya? PH nyari followers gitu Ya, kan, gitu-gitu iklan. kan. Karena kan mereka juga pengen nge-branding dari sisi Betul. talentnya juga gitu kan. Tapi ada film yang ngajak talent yang banyak followers cuman gak laku. Apa tuh? Banyak ini. Inisial F Gak sempat bikin film cuman ya gitulah. Di Karawang. Bukan, maksudnya ada di nasional. Dia pun nasional. mengakui bahwa ternyata filmnya dia atau actingnya dia juga merasa jelek di situ. Oke. Ada yang fansnya banyak. Luar biasa. Ya itulah. Jadi itu Mitra Surada kehidupan di Sanggar tuh ya. Betul. Ya. Tapi balik lagi Kang Epul, proses Kang Epul itu yang bisa menentukan kita itu berhasil apa enggak Betul. kan. Karena kita namanya proses itu enggak bisa dilihat dengan waktu berapa bulan, berapa tahun gitu kan. Tapi kalau udah namanya rezekinya dia ya alhamdulillah gitu. Tapi Belajarnya ya yang penting. betul, tuh. kita alhamdulillahnya kita punya relasi ke PH gitu, beberapa PH gitu. Bahkan kayak Evo juga kemarin juga sempat Ya betul. jadi MC juga di event kita gitu kan. Dan itu kan pemenang-pemenangnya kita langsung casting. Langsung Itu casting, luar ya. biasa gitu. Nah, itu dari castingnya itu yang benar-benar dimanfaatkan banget gitu. Nah itu kalau casting tuh gimana sih? Kayak misalkan Ya. ada PH mau bikin film ya kan? Ya. Berarti kan butuh karakter nih. Betul. Nah itu gimana tuh coba ceritain. Jadi kayak kalau misalkan proses kadang casting tuh. ada PH yang nyari karakter gini ya. Ini buat pemirsa di rumah juga biar bisa bedain casting yang beneran sama yang enggak nih. Oke. Jadi kalau misalnya ada PH cari karakter dari 6 sampai 50 tahun mending skip aja. Oke. 6 sampai 50 tahun rata gitu kan. Mending skip aja. Nah, kalau misalnya nyarinya karakter misalkan Bani usia 10 sampai 12. Terus Sony 17 sampai 20. Nah, kayak gitu nggak apa-apa. Jadi karakternya udah kelihatan gitu. Tapi kalau 6 sampai 50 kita belum tahu. Random ya itu. Random Terlalu gitu jauh kan. itunya Terlalu ya. jauh. Nah, itu salah satu trik gitu kan biar karena ya saya juga kan di entertainment juga dulu di acting juga gitu udah kurang lebih 11 tahun gitu kan. Jadi Terus apa lagi? Casting itu biasanya ya video profile, nama, usia, tinggi dan berat. Kalau misalnya ada pengalaman sebutin pengalamannya apa. Oke. Gitu itu harus dengan lantang, harus dengan ekspresi gitu kan. Nah, terus kalau misalkan di PH sinetron atau film biasanya dikasih naskah. Ada yang dikasih H-1 atau di hari H gitu. Suruh ngafalin dulu dan itu waktunya kita nggak bisa lama-lama untuk menghafal 5 sampai 10 menit langsung 5 sampai 10 menit gitu. Nah itu secara secara penyelenggaraan apa namanya? Maksudnya kalau kita casting nih masuk ke ruangan terus di depan siapa atau ada? Di depannya casting director Casting namanya. director itu. Iya betul. Oke, jadi kita seolah-olah kalau lomba nyanyi mah kayak lomba nyanyi di depan mereka gitu kan. Betul. Cuma ini acting gitu ya. Betul. Wow. Jadi mungkin udah sering ada atau udah yang pernah lihat gitu kayak audisi kayak Biskuat gue kayak gitu ya kayak benar. Ya anak kecil biskuat itu kan. Ya seru ya. Ya memang dunia acting ini kan sebenarnya kehidupan kita sehari-hari pun acting Berakting ya. Kayak misalkan kita nggak punya duit atau bohong ke orang tua kita pura-pura itu kan acting sebenarnya. Ya, cuma ini di depan kamera doang. Ya, gitu. jadi ada skrip, ada setting kamera dan lain-lain. Yang membedakan itu karena paribahasa acting itu harus jujur. Betul.
tulus dan sederhana, nggak berlebihan gitu kan, nggak lebay, nggak apa. Jadi ya sehari-hari sebenarnya acting gitu. Sehari-hari sebenarnya acting. Cuman ini depan kamera aja gitu Depan actingnya. kamera, depan lighting dan Ya. lain-lain. Gitu kan. Kadang gue ngelihat kayak ya terutama ya kemarin sempat viral tuh si anaknya Pasha Ungu ya. Ya pemeran apa gitu ya. Banyak dia Dia sekarang nangis di tuh koma. sampai out frame juga dia tetap Iya. nangis gitu saking Pembawaan karakter ya. pemboy. Nah sebenarnya kan kayak belajar nangis terus marah gitu-gitu kan ada proses tadi ya. Betul. Maksudnya nggak lama tiba-tiba orang langsung bisa nangis kayak gitu. Nah itu ada trik-triknya juga gitu. Kalau Kayak misalkan untuk sedih gitu. sedih ya, kalau untuk sedih Nangis terutama yang paling susah ya. nangis paling susah gitu. Kalau untuk triknya Diajarin nggak? Diajarin kan? diajarin Nangis pasti gitu. diajarin. Nah kita kalau di SA Modeling itu ya karena kan aku juga bersumber dari sekolah acting di Jakarta Ya, juga ya. kan gitu. Karena kita harus punya tujuan dulu motivasinya apa nih, mau nangis, mau marah, mau seneng. Jadi kita ya tetap harus melibatkan pikiran kita juga gitu. Kayak misalkan motivasinya nangis kenapa, ngebayangin ibunya Nah itu ya. gitu kan yang udah kritis misalkan gitu kan. Nah, nggak tiba-tiba action terus langsung di rumah sakit kan nggak mungkin. Motivasinya gimana? Kamu harus dari mana dulu nih? Tiba-tiba misalnya kamu pulang dari kantor gitu kan, terus tiba-tiba ngehubungin orang rumah nggak bisa atau siapa gitu kan, tiba-tiba kamu dihubungin langsung ke rumah sakit. Gimana perasaannya, cemasnya dulu, nggak tiba-tiba langsung nangis gitu. Iya ya, acting kayak gitu ya. Tuh. Susah guys. Wah, itu harus melibatkan banyak. Perasaan untuk mikirin. Kadang gue ini sih kalau kayak di jalan tiba-tiba nangis karena banyak tagihan. Aduh. Ya itu. Itu udah halayak umum kayaknya ya. Ternyata segampang itu nangis ya. Betul. Banyakin tagihan aja pasti nangis tuh tiap hari. Apalagi udah tanggal-tanggal mepet ya. Kalau enggak kan kita kadang baca naskah gitu. Aduh, ada adegan nangis nih. Kita ngeliat dulu aja media apa kan, kalau misalnya lihat ada iya, media bisa. bisa Salah satu sebenarnya gitu ya? iya kayak misalnya lihat kucing gitu kan yang AI Betul, gitu kan. iya. Miau 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 gitu kan. Oh, sedih gitu kan. Aduh, masukin karakter ya gitu bisa aja sebenarnya. Oh gitu iya, kan. dengan trik-trik kayak gitu. Kadang ada beberapa yang mungkin kalau dipaksain kayak ditetesin Tes air mata. pada akhirnya kalau memang nggak bisa Susah gitu ya? banget nggak bisa banget ya mau nggak mau gitu kadang kalau kadang apa ya, saya kan pernah lihat di produksian apa namanya di Indosiar itu kan. Ya. Nah itu kan memang ceritanya tentang azab-azab gitulah ceritanya gitu kan. Nah ada talent juga masuk di situ ngeliat gitu, kamu bisa nangis kan ditanya. Kayaknya agak lama gitu, ya udah langsung aja gitu. Jadi emang udah ada tawaran langsung itu sama siapa namanya Astrada atau asisten sutradara. Ditetesinnya gitu. bukan pakai pakai install langsung. kira pakai cabai langsung Enggak nangis beneran. dong. Buta langsung ya ada. Kita bisa nangis beneran, Bro. Iya. Gitu, Ya, itulah dunia acting. Kalau menurut lo pejabat kita acting gak itu? yang mana nih? Gitu kan. Enggak lah, mereka bekerja Bekerja dengan tulus. dengan tulus dan luar biasa. sungguh-sungguh. Iya. Itu dia. Kan ada lagu apa namanya? Dunia ini Penuh. panggung Oh iya, sandiwara. panggung Memang sandiwara. ya di dunia ini mah ya semuanya ya panggung sandiwara gitu. Acting kita tuh seperti itu. Kalau ini mungkin dipelajari. Karena kan untuk kebutuhan film, kebutuhan iklan, emang harus out of the box dari kehidupan nyata gitu. Betul. Tapi lebih positifnya gini, ketika saya belajar acting gitu, saya tuh lebih rajin. Ya, yang kedua lebih mungkin karena Rajin apa? maksudnya gini, dalam hal apapun gitu Kang Ipul. Kalau memang kita benar-benar serius ya di dunia acting gitu dalam hal Kebawa apapun. ke kehidupan nyata maksudnya. Betul gitu, misalkan kayak kita apa namanya ke bahasanya apa ya, kayak nge-breakdown naskah gitu ya kita. Nah kan itu kan perlu hal-hal apa ya, teknik-teknik tertentu. Nah yang akhirnya bisa kebawa ke kehidupan sehari-hari gitu. Oke, kebawa gitu. Betul. Nah mungkin juga apa ya, anak-anak muda zaman sekarang juga kalau melihat peluangnya ke sana bisa arahnya ke sana dan bisa lebih percaya diri gitu. Ya. Gitu. Apalagi di sekolah misalkan yang tiba-tiba nggak ranking, belajar acting, belajar modeling, semuanya dipelajari gitu kan. Maksudnya di bagian entertainment, edukasi dan lain-lain, tiba-tiba langsung masuk berapa bulan kemudian masuk ranking. Nah itu banyak kayak gitu. Memang sih jadi agak merubah karakter maksudnya betul. ya terutama dalam tadi yang Kang Sony bilang bahwa lebih percaya diri mungkin lebih ke situ ya. Jadi memang mempengaruhi lah, termasuk
ya saya dari dunia public speaking lah ya. Nah itu kayak Bu. Saya pun ketika ngobrol dengan orang, terus apapun siapa lawan bicara kita tuh bisa ketahuan lah gitu, ini orang serius apa enggak gitu. Betul. Jadi kita orang ini bakal bohong, orang ini bakal gak bener tuh ketahuan Kelihatan dari ya. gaya bicara pun Betul. gitu. Kayak gitu Jadi sih. kayak secara tidak langsung kayak kita ngelatih psikologis kita Betul, juga. psikologis. Betul. Ya. Betul. Ya orang bohong ketahuan lah, kalau acting kan ketahuan ya kalau bohong tuh kayak gimana kayak Kalau gitu. pejabat Jawab lagi. iya Konoha, bukan di Konoha. sini dong, di sini ajin-ajin semua. Iya, Konoha Di maksudnya kayak Zimbabwe. gitu. Dan karya yang udah dibikin sama Kang Sony nih, Kalau karya itu balik ke yang tadi udah short apa movie namanya? ya, film pendek. Jadi di 2000 awalnya 2019 iseng-iseng aja praktek film pendek, belum sebenarnya udah profesional, udah kamera segala macam 2019, terus yang mulai awal-awal 2021 mulai lagi after Covid, 2022, 2023, terakhir 2024 kemarin nih kayaknya. Gitu. Terus udah ada 5 6 gitu, lumayan kayak Po. Dan Udah banyak pernah dan pernah alhamdulillahnya aku ngangkat cerita tentang apa namanya kehidupan anak disabilitas, anak tuna wicara, Iya, atau iya. tuli, anak tuli gitu kan. Gimana sih kesehariannya gitu kan. Ya memang harus di-create semaksimal mungkin dalam waktu 15 sampai 20 menit waktu. Dan itu udah bisa ditonton. Udah Ada bisa di YouTube nggak? ditonton, ada YouTube. Oh, YouTube apa? SH Modeling School. SH Modeling School. Dan alhamdulillah kemarin kita ikutin festival masuk 20 besar di Jawa Barat gitu kan, festival film bulanan. Festival. Kemenpar Oke lah, keren. apa namanya di Kementerian Pariwisata waktu itu. Ya. Keren saya pengen nih main film. Kira-kira kalau misalnya Kang Sony mau bikin film, tokoh apa yang bakal Kang Sony berikan peran untuk saya gitu? Kayaknya sih nggak jauh-jauh dari usia dan karakter gitu ya. Kira-kira apa? Paling jadi bapak kali ya, jadi bapak, jadi seorang ayah gimana. Saya tuh punya satu lagi cerita, cuman belum saya sempet bikin gitu ya. Untuk Jadi, siapa itu? Oh, untuk Kang Sony sendiri. Iya, maksudnya untuk karya next selanjutnya tuh pengen soalnya saya nggak tahu ya, kemarin ceritanya tentang seorang ibu jadi pengamen badut gitu. Oh iya. Gitu kan. Nah, ini anaknya gimana nih dilihat dari segi apa namanya kehidupannya di sekolah seperti apa kayak gitu. Terus saya tuh punya satu cerita, si bapaknya itu pengen jadi pengamen silver gitu kayak kayaknya cocok deh untuk memerankan. Kegedean bro, orang kegedean nggak ya. percaya. Iya, kalau sih. jadi pengamen, ini mah gemuk, ini apa Iya namanya sih. udah sejahtera gitu. Tuh, udah jadi pejabat nih. Cocok ya pejabat Iya mungkin. betul, oh iya benar. Iya, pejabat yang korup, Oh aduh, cocok ya. iya betul. Di mana tuh? Enggak, maksudnya Oh, karakter iya. saya ini. Bisa. Bisa atau enggak kalau jadi bad boy kan kayak Vino, cocok gak tuh? Kayaknya Bad susah. boy ya. gitu. Bad boy Enggak ya? botak agak susah sih. Oh iya. Rambutnya. Yang botak-botak ini ya Ustad mungkin. Ustad Kodrat. Atau pemeran hantu boleh lah, saya mah apa aja gitu. Ya mudah-mudahan juga semakin apa ya, mudah-mudahan bisa terus disupport juga nih sama pemerintahan. Nah iya. Karawang nih iya, gitu kan, karya-karya orang-orang kayak anak-anak kita Karawang. gitu kan. Tuh banget, karena banyak banget yang pengen sukses di bidang ini. Betul. Iya. Doain juga ya, kita mau buka di Bandung juga nih. Wish, keren. Gitu di Bandung kan bulan banyak Juni. persaingannya. Mereka bahkan yang di Bandung tuh punya media-media sendiri kan. Kayak si siapa tuh? Yang YouTuber terutama emang. IGPs. Iya, memang si media kayak YouTube, Instagram ini jadi bumerang gak sih? Maksudnya ke si sanggar-sanggar ini. Enggak sih. Jadi kalau kita. gak usah ke sanggar nih, gue bikin media sendiri aja. Kadang gitu. untuk orang tua yang kurang paham mungkin ya. Jadi udahlah, kamu nggak usah latihan acting, kamu latihan YouTube aja. Nah anak juga kan bingung gitu kan. Betul. Aduh aku harus ngapain gitu kan, kalau nggak ada basicnya, nggak ada pemahamannya gitu. Itu doang sih. Oh jadi harus tetap belajar mah tetap ya. Betul. Ya bahkan ya aktor-aktor senior kita pun basicnya memang mereka belajar acting gitu. Maksudnya mereka ada orang-orang yang emang nggak langsung begitu aja. Betul. Ya karena Prosesnya kalau zaman panjang sekarang juga. kan instan ya, ngelihat followersnya banyak jutaan, diajak main film, gitu. Viral, diajak main film, ya kan? Betul. Gitu-gitu. Ya mudah-mudahan Kang Sony dan teman-teman di ESA Modeling bisa, terutama bisa membuat film. Amin. Film kebanggaan, panjang ya. Film panjang Film yang panjang. bisa memang tayang di bioskop Indonesia. Betul. Amin. Apalagi Michael. sekarang dunia
film ini lagi menggeliat nih. Tuh, kemarin ada animasi juga Animasi kan, itu, luar biasa. Jumbo itu kan. Jumbo. Penontonnya banyak. Terus juga, wah keren-keren lah lu. Kayak kemarin luar biasa film yang sekarang. paling laku. Nah ini salah satunya juga, ya itu tadi yang komika-komika nih. Iya, Ya kan mereka sebenarnya stand up sambil, ya itu acting juga kan. betul. Nah ini makanya beberapa film pun melibatkan komika-komika. Itu. Itu kan secara gak langsung memang belajar di, ya sanggarnya di komunitas stand up lah bahasanya gitu. Betul Kang Ipul. Ya memang ada basic juga sih, komika juga nggak langsung Nah itu main juga film. prosesnya juga kan panjang iya, ya. mereka bikin materi terus Wah itu, ya itu luar sama biasa kurang sih. lebih kayak gitu Ini ya. bertahun-tahun perlunya dari 2012 baru kelihatan sekarang gitu Ya, kan. ya, Itu kan ya. perjalanannya luar biasa. Ya. Terakhir mungkin ada yang mau disampaikan gitu. Apa ya? Yang terdekat mau bikin apa, mau bikin film atau di share aja di lokasi Esa Modeling. Untuk lokasi SH Modeling ataupun Instagramnya, Instagram @shmodelingschool ya, ataupun kalau di Google juga ada, langsung aja buka SH Modeling School begitu ya. Terus alamatnya di Kepuh depan perumahan Geraha Puspa. Ya di sana ada studio luar biasa, luas, ber-AC, enak banget pokoknya di daerah Karangpawitan. Terus aku sih pengen harapannya sih Kang Ipul untuk industri apa ya, entertainment ya, terutama di modeling dan juga di acting. Karena di acting ini kayaknya SH Modeling doang deh di Karawang gitu kan. Nah, aku pengennya mungkin pihak-pihak yang berwenang ataupun kayak misalkan pemerintah bisa mensupport lah kegiatan-kegiatan ini gitu kan. Ya dari dinas apapun lah istilahnya gitu kan. Misalkan ada festival apa gitu yang memang harus tentang melibatkan memang lokal gitu. Dan juga harus yang benar-benar ngerti gitu di dunia itu gitu. Ya. Terus juga kadang kita juga buat event juga setahun sekali yang luar biasa gitu kan. Terus juga mungkin mudah-mudahan orang-orang di sini juga lebih semangat untuk, ataupun adik-adik di luar sana lebih semangat lah untuk menggapai cita-citanya gitu. Oke, untuk biaya pendaftaran atau bulanannya itu dari range harga? Dari range harga nggak apa-apa disebutin aja Boleh ya. dipublish kalau misalkan ini. Jadi kalau di kita itu sistemnya per 3 bulan. Untuk murid baru wajib 3 bulan. Nggak ada biaya registrasi karena lagi promo gitu kan. 1.250.000 selama 3 bulan. 3 bulan. Itu untuk modeling aja. Kalau untuk acting 2 juta selama 3 bulan. Itu udah dapat t-shirt, udah dapat foto casting. Itu udah enak banget. Dan bedanya sama sanggar-sanggar lain, bahkan di Jakarta sekalian pun, bahkan sanggar aku juga dulu gitu kan, yang artis-artis juga pada di sana. Di sanggar-sanggar lain tuh nggak ada yang dipromosiin Kang Epul gitu. Nah alhamdulillah jadi kita punya relasi, punya link. Ya. Nah itu nilai plusnya gitu. Tuh, yang paling penting sih kan itu relasi dan link. Betul, jadi kalau misalkan punya sanggar tapi gak tau mau kemanain kan. Nah itu juga pengalaman pribadi sih, karena aku juga dulu kan di beberapa sanggar acting di Jakarta gitu kan. Jadi aduh kok ya agak susah untuk promosinya gitu. Ya cuma harus sabar aja gitu. Proses. Hatur nuhun Kang Sony. Sama-sama ya Kang Epul udah diundang ke podcast Turada. Semoga dengan video ini nanti banyak orang-orang untuk belajar acting. Amin. Ditunggu. Terutama pejabat-pejabat kita yang masih kelihatan belum bisa acting mereka. Oke. Boleh belajar acting. Kemarin ada tuh ya, ada salah satu pejabat di daerah tertentu actingnya nangis. Aduh saya komen langsung. Itu kurang menjiwai actingnya. Nah itu dia. Ya, makanya silakan buat para pejabat daftar acting. Daftar acting kalau lebih mau natural tentunya. Ya iya betul. Terima kasih Kang Sony. Terima kasih Kang Epul, teman-teman semuanya. Dan terima kasih juga untuk mitra Turada yang sudah mendengarkan dan menonton podcast ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.